sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Sanawiyah yang hadir pada kali ini. Terima kasih kepada Pak Steven, Pak Erlangga, Pak Ferdi, Pak Agus, serta Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru di Ponpes Lianut Talibin, Kuala. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya hadir di sini sama-sama belajar kita. Artinya saya tidak menggurui siapapun, kita sama-sama belajar. Apalagi Bapak Ibu informasinya sudah menjalani kurikulum merdeka. Mudah-mudahan semakin kita belajar tentang kurikulum merdeka yang insya Allah akan menjadi kurikulum nasional, semakin mantap lah di Ponpes kita ya Pak pelaksanaan itu. Amin amin ya Bapak. Bapak Ibu, waktunya singkat padat, 2 jam lebih kurang. Saya mau mulai materinya, nanti saya akan bagikan laptop saja yang tidak. Ya, materinya semua karena saya bagikan, termasuk lembar kerja. Kalaupun tak selesai, mudah-mudahan nanti Bapak Kepala Madrasah serta Bapak Ibu mana tahu nanti ada wakat kurikulum, bisa itu dijadikan sebagai bahan untuk di komunitas belajar. Misalnya kita ada pertemuan, jadikan itu lembar kerjanya untuk tagihan. Mudah-mudahan modul proyeknya itu. Sebelum mulai profil sedikit itu Bapak Ibu, hanya kata orang untuk nakut-nakuti orang, tak perlu takut lah. Ya, untuk sementara saya hari-hari di UNRI, kemudian saya juga di Badan Akreditasi Nasional PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah. Mana tahu nanti Ponpes kita MTS mulai dari RA, MI, MTS, MA, mana tahu ada masuk visitasi tahun ini, bisa komunikasi dengan saya. Bapak Ibu silakan, kita kantor kita di BPNT. Karena materinya cukup banyak, saya mau ringkas. Saya akan tanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu mau tanya apa tentang P5 dan PPRA? Saya mulai dari situ. Nanti saya paparkan. Mau tanya apa? Yang mananya yang diminta? Silakan. Ya, kalau saya izin Bu, langsung aja. Iya, Pak. Jadi gini ya Pak, kalau melihat dari tema-tema untuk P5 itu kan ada 8 untuk Aliyah ya, ada Sanawiyah, ada itu sebenarnya kalau dalam hubungannya dengan pelajaran kayak pelajaran kita nih kan, misalkan matematika lah. Nah kayaknya nggak ada, belum, kalau kita tengok secara judul kita belum tahu apa hubungannya gitu kan sebenarnya. Cuma karena kita emang belum pernah melaksanakan sama sekali ya Pak, karena kurikulum merdeka yang kita jalani ini masih meraba-raba lah ibaratnya kan, belum paham sama sekali. Jadi kira-kira kayak mana, nggak ngerti lah ibaratnya. Emang bener-bener nggak ngerti, kayak misalkan Bhinneka Tunggal Ika kan kayaknya nggak nyambung kali sama matematika gitu lah ibaratnya nggak gitu aja. Udah itu aja Pak. Sudah Bu? Sudah Pak. Oke, itu yang pertama dulu ya. Ya Pak. Oke, kan ini ya temanya. Ya Pak. Ini Bu ya. Bapak dan Ibu, 8 tema ini wajib. Wajib dijadikan acuan dalam P5. Akan tetapi untuk SD, SMP dan SMA, MTS dan MA hanya sampai nomor 7 Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tidak, karena dia khusus SMK, MAK. Sanawiyah dan MA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clear. Tema-tema ini kan sebenarnya jadi acuan dalam pelaksanaan proyek P5 dan PPRA. Artinya pemilihan tema ini disesuaikan dengan pertama kebutuhan sekolah, visi-misi sekolah, karakter anak, kasus apa yang sedang terjadi. Misal beberapa hari banyak ditemukan kata catatan guru BK perundungan. Berarti apa yang cocok? Bangunan jiwa dan dadaku, contoh gitu. Jadi artinya tidak latah dalam tanda kutip. Ini mentang-mentang Ponpes sebelah kewirausahaan, kita tidak ikut kewirausahaan. Dia tidak bisa seperti itu. Sesuaikan. Kalau di sana membuat yang lebih buat A, di kita mungkin tak cukup sarana prasarana segala macam, tak usah ambil A. Begitu aja. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimana kaitannya dengan
mata pelajaran. Bapak dan Ibu, profil pelajar Pancasila dan PPLA itu terintegrasi ke dalam pertama intrakurikuler. Bapak Ibu ngajar hari-hari itu kan intrakurikuler, betul ya? Ya. Yang kedua ekstrakurikuler, pramuka, PMR dan segala macam. Yang ketiga co-kurikuler, pelaksanaan P5, profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Itu terintegrasi ke dalam yang tadi. Ibu, sorry, di atas. Nih. Profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi, intra, ekstrakurikuler, co-kurikuler dan budaya sekolah. Budaya madrasah. Jadi dasarnya 6 ini, Bu. Mari kita urai satu persatu. Intrakurikuler. Saya kembalikan ke K13. Ada berapa KI? Ciri-ciri panjang umur start. Penunggu. Ada berapa KI? Atau usah KI lah, lanjut lah. KD. Ada berapa KD kita? Nah, ini saya khawatir. Saya baru balik dari planet Mars, Bapak Ibu. Di planet Mars itu MGMP itu sebagai ajang kopi pasti. Pasti di kopi, Pak, Bu. Kalau kopi pasti ada rubah sedikit. Pasti di kopi. Yang diganti cuma nama kepala sekolah, nama guru, alamat sekolah. Perangkat itu juga. Planet Mars, bumi tidak ada, apalagi di sini. Itu Sama aja, Pak. Hah? Ibu baru balik nampak sama. Bu, Pak. KD ada berapa? 4 kan? KI itu 4 ya? KI 1, 2, 3, 4. KD 1, 2, 3, 4. Yang sering-sering Bapak Ibu tulis itu kan KD 3, KD 4. Pengetahuan, keterampilan. Ingat, KD 1 spiritual. KI 1 spiritual. KI 2 sosial. Pertanyaannya, muncul enggak KI 1, KD 1 spiritual dalam pembelajaran Bapak Ibu? Muncul. Apa buktinya, Pak? Bu? Baca doa sebelum mulai, tutup dengan doa. Apakah itu yang dikatakan spiritual? Pak Ustadz yang guru agama, apakah itu spiritual? Itu masuk. Harap sikit masuk, Pak. Harapannya seluruh mata pelajaran kaitkan dengan kagungan yang Maha Kuasa. Belajar trigonometri sin cos tangent apa kaitan dengan kehidupan sehari-hari? Belajar biologi apa kaitan? Harapannya gitu. Cuma karena tak pernah ditulis, ya mulai yang mana spiritual masuk, mulai doa, tutup doa, selesai. Kan begitu, Bu. Pertanyaannya, mata pelajaran apa yang tidak ada spiritual? Mata pelajaran apa yang tidak ada sosial? Sekarang pertanyaan saya, mata pelajaran apa yang tidak ada kata beriman? MTK, Pak, MTK. MTK tidak ada kata beriman. Ada ya, Ustaz. Ada, Bu? Ada 4. Ada kan? Ada. Mata pelajaran apa yang tidak ada berkebinekaan global? PPKN tak berkebinekaan. Mata pelajaran apa yang tak ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri? Ada semua. Ya kan? Ya. Pertanyaannya, yang mana kita lakukan itu? Selama ini kan tak nampak, Bu, Pak. Tak nampak dia. Di intrakurikuler itu masuk profil pelajar Pancasila. Ekstra masuk dia. Nah sekarang, dengan munculnya kurikulum merdeka, beban kurikulum intrakurikuler itu dikurangi, Bu. Dikurangi sehingga pelaksanaannya yang kurang tadi dilakukanlah melalui P5, proyek penguatan. Jadi dia hanya menguatkan melalui proyek. Intisarinya ya profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pelaksanaan P5 proyek profil pelajar Pancasila atau co-kurikuler tidak lagi ditemukan rincian mata pelajaran. Karena dia melebur dalam satu kegiatan proyek. Yang mana? Itulah yang tadi, tema-tema tadi. Contoh, kita ambil tema yang paling sering, paling laris, tema gaya hidup berkelanjutan. Apa isunya? Sampah banyak di sekolah saya.
Isu tuh. Sehingga bagaimana isu anak ini bisa mengolah sampah menjadi barang berguna. Pertanyaan saya, dimensi apa yang berkaitan erat dengan tema ini, Bu? Mengolah sampah organik, anorganik jadi barang berguna. Pupuk kah? Pot bunga kah? Kira-kira dimensi apa yang berkaitan? Bukan biologi, Pak. Dimensi yang tadi, Pak. Tidak ada dimensi biologi. Ketuhanan, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, kritis, kreatif. Dimensi mana yang berkaitan dengan Kritis kreatif ya. betul, Bu? Kritis kreatif. Kritis kreatif. Ya. Pertanyaan saya, semua dimensi masuk nggak? Masuk. Masuk. Mana yang lebih spesifik? Semuanya mau masuk. Mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu ukur? Kreatif kreatif. Kreatif kan? Kritis. Kritis. Bu, Pak, sekarang tengok dulu dimensi keimanan. Beriman pada Tuhan itu, turunan dimensi yang tadi ada 6, itu ada namanya elemen. Turunan elemen ada namanya suplemen. Ternyata pada dimensi beriman ada elemen beriman kepada alam. Akhlak kepada alam. Rincian suplemennya bagaimana menjaga lip, itu yang paling cocok utama. Selama ini kan tidak nengok orang membuat sampah, mengolah sampah pasti kreatif, pasti kritis, tapi tak ditengok. Bedanya dengan kemana muncullah istilah PPRA, profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang mana tambahannya? Ini dia buka tambahannya yang 10 itu. Di tambahannya yang tadi 6 dimensi, tambahannya adalah 10 PPRA nilai dia. Nilai itu ada subnilai, ada indikator. Mana pula nilai-nilai yang cocok dengan tema tadi. Oke? Jadi tidak ada lagi proyek mata pelajaran. Nah, Pak, boleh nggak kami setiap mapel melakukan proyek? Boleh, namanya proyek mata pelajaran, bukan P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tidak ada lagi mata pelajaran di situ. Dia melebur menjadi satu. Sampai sembuh bisa dipahami. Ada yang lain? Silakan. Pak, tanya Pak. Narasumber minta tanya nggak? Biasanya narasumber kena serang tanya-tanya, Pak. Bisa narasumber minta ditanya. Saya berharap kalau tak ada tanya saya langsung bagi kelompok. Lembar kerja sudah ada. Selesai lembar kerja dipastikan 80% modul jadi. Ini betul. Tak sembarang orang datang sini, Pak. Harus menjadi waktu 2 jam. Nah, berapa jumlah tema yang Bapak Ibu ambil? Nah, ada ketentuannya, Bu Pak. Mana barang sebenarnya? Guru penjat mana dulu? Penting ya dulu penjat. Nah, Bu Pak, perhatikan nanti di panduan Kemenak. Tapi saya yakin, saya bagikan. Saya yakin kok jumlah JP-nya ini yang sering keliru. Maka Kur harus hati-hati. SMA MA 48an JP ini khusus kelas 10 ya, Pak. MA kelas 10 486 jam pelajaran dalam setahun untuk proyek. Berapa proyek? 3 sampai 4 proyek. Bu, kita bagi 3 aja. 486 bagi 3 berapa? Matematika berapa? 100 berapa? Ada 170? 160. Bu, proyek apa yang menghabiskan 160 JP? Itu yang difikirkan, Bu. Jangan proyeknya Ananda semua buat keranjang. Proyek 1, tuh Bu Pak. Proyek itu tidak semata-mata harus dalam bentuk produk. Kalau pemilihan ketua OSIS, pilihan temanya suara demokrasi. Siapa produknya? OSIS. Jadi kebaca ketua OSIS berdiri terus. Sayalah produk dari suara demokrasi. Tidak macam itu. Saya ambil langsung bagian akhir. Miskonsepsi yang terjadi. Ini padat, Bu Pak, materi saya. Dicocoknya memang 1 hari. Oh, sebulan Jadi, Pak. Ada habis. tapi tidak apa-apa lah, belajar di sini. Artinya komunikasi kita tak putus sampai sini. Silakan, bingung nanti kontak aja. Pada masalah, coba kita respon lah.
Nomor HP ya, Pak? Ada Pak di PPT ini. Tidak ya, aduh. Maka penguatan pertama, miskonsepsi. Tujuan pembelajaran proyek hanya menyasar level dimensi karakter profil pelajar kerja, miskonsepsi yang benar. Tujuan proyek harus sampai menyasar pada rumusan sub-elemen. Sub-elemen itu Bu, nih. Ini sub-elemen, ini ada kriterianya. Ibu fase E kan, maaf, kelas 10 SMA. SMA fase E, kelas 10. Nah, jadi dalam rapor proyek itu kan dia tidak pakai angka. Dia keterangan Bu. Keterangannya apa saja? Pertama, mulai berkembang MB. Yang di atas itu lagi SB, sedang berkembang. Atas lagi BSA, berkembang sesuai harapan. Atas lagi sangat berkembang. Untuk yang SMA ini baru sampai kategori BSH, berkembang sesuai harapan. Ini yang turun berarti dia mulai sedang berkembang, ini dia mulai berkembang. Yang tidak ada indikatornya adalah sangat berkembang, berarti buat sendiri. Untuk SMP berarti di sini dia BSH-nya ini sangat berkembang, ini mulai berkembang, ini sedang berkembang, ini mulai berkembang. Sudah ada di P5. Permasalahannya yang tidak ada itu di PPRA. PPRA hanya ada 3 Bu. Silakan Ibu cari di buku pedoman segala macam. Saya udah cari tak ketemu. Saya titip pertanyaan malah sama guru di Inbu ketika ada pelatihan dari pusat, malah kena marah sama narasumbernya. Kenapa ada marah? Disuruh cari di buku itu, udah dicari nggak ada, karena saya sudah bedah semuanya. Saya sudah bedah, nggak ada Bu. Kalau di Kemendikbud yang P5 itu ada panduan nanti di dalam panduan ini saya kasih. Lengkap sama semua. Ya, tak perlu lagi dibuat rincian tadi. Nah, indikator macam ini sudah tersedia. Kapan anak itu dikatakan BSA? Ketika acuannya ke sini. Kapan anak itu dikatakan dia mulai berkembang? Dikatakan acuannya sini. Begitulah kira-kira. Di P5 sudah ada. Di PPRA belum ada. Baru 3 Bu yang ada. Yang saya jumpa. Yang 7 lagi kan ada 10 nilai itu. Nah, 7 nilai lagi itu tidak ada distribusinya. Nanti di PPTS ini. Oke. Miskonsepsi yang kedua. Profil pelajar adalah kegiatan terintegrasi dari berbagai mata pelajaran. Salah Bu, miskonsepsi dia. Konsep yang benar, struktur proyek profil berbeda dan berada di luar struktur. Apakah tak boleh guru MAPA melakukan proyek? Boleh, tapi namanya proyek mata pelajaran, bukan P5. Kegiatan proyek profil wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam gelaran karya. Miskonsepsi ini yang sering terjadi di berbagai satuan pendidikan. Panen karya dari proyek Pak. Salah Bu Pak. Tuh, produk akhir proyek dapat berupa aksi, kampanye, pertunjukan, karnaval. Tidak harus diakhiri sebuah pameran. Nah, ini lagi yang sering nih. Asesmen proyek menyasar tema dan produk. Salah, bukan pada kompetensi sasaran. Harapannya asesmen itu mengacu pada tercapai nggak apa yang menjadi sasaran tujuan pembelajarannya. Berarti dia sub elemennya. Yang sering bergaduh-gaduh tuh. Pelaksanaan proyek harus menggunakan anggaran memerlukan biaya besar. Salah. Bu, Pak, kita punya kemitraan. Kemitraan itulah yang dibawa. Mengoptimalkan aset sumber daya, aset manusia, aset masyarakat, aset lingkungan, aset politik, itu bisa dimanfaatkan. Tidak mesti harus biaya besar. Mengunjungi Pak, kami ingin budaya lokal. Salah satunya adalah mengunjungi Istana Maimun. Kenapa sejauh-jauhnya ke Istana Maimun? Istana Siak kan ada. Beda Pak. Apa mau dicari Pak? Apa yang mau dicari? Daerahnya Pak. Kalau daerahnya tak cocok Pak. Sekarang kearifan lokal, jadi jauh, berarti Melayu. Istana Maimun, Istana Siak. Kan itu. Bukan berarti di Istana Maimun tak ada Melayu, ada mungkin ada Melayu situ, tapi kan di sana Pak. Begitulah kira-kira. Ada pertanyaan Bu Pak? Habis tanya. Tanya lah Bu Pak, tapi saya dari mana Pak? Berarti memang Pak, kalau untuk proyek itu harus dikolaborasi beberapa masyarakat. Untuk proyek harus dikolaborasi beberapa makel Pak, nggak harus sendiri-sendiri proyeknya. Terus? Kemudian untuk penilaiannya bagaimana sih Pak? Masalah untuk penggabungan makelnya itu sistem atau teknis penilaiannya seperti apa? Oke. Sudah Bu? Oke.
Sekarang saya lagi berkali-kali menekankan tidak ada mata pelajaran, titik. Nah, tidak ada kok mata pelajaran di situ. Nah, pertanyaan sekarang, Pak, Bapak Ibu sudah punya panduan, kan sudah mulai nih kurikulum mereka. Sudah ada panduan tentang IKM yang dikeluarkan oleh Kemenak? Sudah. KMA 347. Sudah ada rincian JP-nya? Ada. Bisa ditengok rincian JP intrakurikuler, rincian JP project. Biasa proyek kan 30 kali, Pak. Betul. Kalau secara keseluruhan per mata pelajaran, Ibu hafal apa? Saya IPA. IPA. Sawis Tanjung. Projek fikih. Oke, Bapak Ibu silakan perhatikan. Iwan. Operator. Sawis. Betul. Aku deh. Bawa bayar uang. Sudah ya, buat. Nah, sekarang Bapak Ibu pasti acuannya ini. KMA 347. Betul? Sekarang kita cari IPA. Ibu kelas MTS kelas 7 kan? Ini Bu ya. Kelas 7 itu IPA. IPA itu 144. Betul Bu? Ya. Ini intra apa ekstra Bu? Ini intra apa kok? Indra. Ko-nya berapa Bu? 20% ya, Pak. Ya berapa Bu? 25 aja enggak? Nggak bisa Pak, nggak bisa ditebak-tebak macam itu. Ada acuannya. 20 GP ya, Pak. 20 JP. Oke, kita buka Kepmen 262 punyanya Kemendikbud. Artinya sama. Kelas 7. Betul Bu? Kelas 7. Kelas 7 sampai kelas 8, ya kan? Ya, IPA Ibu ya. 144 sama? Yang tadi sama? Sama yang sebelah ini yang 9. Ya kan? Sama ya? Intra Ibu 144. Artinya dalam kurung 4 JP 144 setahun JP Ibu, 4 JP per minggu. Itu maknanya Bu. Oke? Tapi kan di sini tidak ada penjelasan dan kurang lengkap. Yang lebih rinci itu Ibu ternyata punya 36 JP untuk proyek dalam setahun. Jatah Ibu berarti 1 JP per minggu. Totalkan berapa JP Ibu per minggu? Gabung intra sama Bu. 5. 4 ngajar intra, 1 ngajar proyek, sehingga ditotalkan 180 JP per tahun yang Bu dapat. Pertanyaan saya, sama dengan K13? Ibu 180 JP? Sama Bu. Sama. Kalau dulu mungkin 180 itu 180 itu full untuk intra. Sekarang 180 itu 144 untuk intra, 36 untuk proyek. Bu, Bapak semua, mata pelajaran kecuali mulok, BK itu yang tidak ada JP project. Selebihnya ada JP project. Sampai situ bisa dipahami? Berarti BK sama ATA itu nggak perlu melakukan proyek, Pak? Bukan berarti tidak perlu melakukan proyek, boleh dilibatkan, tapi tidak ada tagihan
JP. Boleh dihibahkan. Berarti Pak kan tadi proyeknya itu minimal 10 minggu itu kan 1 JP untuk proyeknya. Untuk Ibu. Ya, misalnya saya. Ya. Ya kan? Itu kalau seandainya di apel lah istilahnya. Boleh. Boleh ya. Pelaksanaan proyek boleh harian, mingguan atau bulanan. Blok namanya. Ya. Boleh, Bu. Dan tadi Bapak bilang gitu, Bapak kan nggak boleh, saya saja di pengkolaborasian antara beberapa mata gitu Pak. Dia kan, misalnya saya IPA sama PPKN, bahasa Indonesia gitu kan. Kata Bapak tadi kan istilahnya harus kolaborasi dengan PPKN. Itu berarti gimana cara membuat hubungannya? Sekarang begini, sekarang mau tema apa, Bu? Pilih, Bu. Misalnya yaitu gaya hidup berkelanjutan itu apa? Mau buat apa? Sampah. Ya, Bukan mau bikin apa? Mengolah sampah. Mengolah sampah. Oke ya. Pertanyaan saya pertama, yang ingin Ibu cari, yang gongnya atau goalsnya dari anak melakukan pengolahan sampah itu apa? Yang jelas nanti lingkungan jadi bersih, kemudian dapat produknya yang bisa digunakan. Itu yang perlu diluruskan, Bu. Melalui itu Bu, tidak salah, tapi perlu diluruskan. Apa yang perlu diluruskan? Yang pertama, dengan anak itu mengolah sampah, dia sadar bahwa sampah itu tidak mesti dibuang, tapi bisa diolah. Itu yang kita sasarkan. Ya, artinya diawali dengan mereka ngumpulin sampah kan, Bu. Mereka harus paham dulu nih, bagaimana lingkungan yang bersih, bagaimana cara mengolahnya, baru mereka nanti bisa mengolah. Sehingga nanti hasilnya ada olahannya. Apakah itu pupuk, apakah itu barang yang tadi. Sah-sah saja. Tapi yang menjadi tujuan nah, yang pasti tujuan utamanya adalah bukan produknya jadi. Bisa saja anak itu tidak jadi produknya, tapi prosesnya yang kita nilai. Yang kita nilai itu adalah prosesnya. Cabut aja Bu. Cabut aja Ustaz Iwan. Nah, itu Bu. Jadi yang itu prosesnya. Prosesnya tadi itulah proses bagaimana mereka mulai dari memahami bagaimana lingkungan itu bersih, mulai mereka mengumpulkan sampah, pilah mana sampah organik, mereka mulai membuatnya sampai barangnya jadi. Kalian sampai situ tuh Bu, rangkaiannya. Bu, Pak, saya nanti mau lanjut ke wirausaha, sah-sah saja. Tapi goalsnya dari gaya hidup berkelanjutan bukan sampai jual, sampai produknya tidak jadi pun apa ini prosesnya. Dalam tema bagaimana mengolah sampah, contohnya membuat ekobrik atau membuat briker atau membuat pupuk vokasi, kira-kira mapel apa yang terlibat di situ? Satu lagi. Apa kaitan matematika dengan mengolah sampah? Berapa persennya? 2 bagi. Bahasa Indonesianya? 3 bagi. 4 ya? Gambar Pak Tiki. Boleh lah, tambah 5. Oke. Nah, Sekali Pak. 5 guru inilah sebagai tim pembuat modul. Modulnya jadi siapa pelaksananya? Bukan yang 5 ini, seluruh guru di kelas berapa mau dimasukkan? Kelas 7, seluruh guru kelas 7. Walaupun nggak ada mapel. Baru ada mapel. Yang mereka ajarkan adalah bagaimana rangkaian membuat produk dari apa tadi? Sampah tadi. Contoh, Pupuk misalnya. nah, sebagai buat pupuk. Pupuk itu diawali dengan langsung mereka nyuruh buat pupuk. Ya. Kan beri pemahaman dulu. Ya. Tanah dulu Pak. Ada situ masuk sorok. Ya. Semua Pak. Sudah sorok ya. Yang ada ada. Ini Bu, paling sederhana nih dilakukan. Ini primus. Jangan lihat masuknya ini mau masih rendah, masih A, kelas 1 dan 2. Aku ingin atau aku butuh ya, itu judulnya. Temanya kewirausahaan. Yang nyusun 1 orang, linting 1 orang. Ini alur ngapa modul itu dibuat. Yang kedua, inilah yang terpenting, inilah roh dari suatu modul proyek MUPA. Alur itu ada 3 jenis alur. Alur 1, 2, dan 3. Ini alur yang digunakan paling klasik lah, paling banyak digunakan. Normalnya gitu. Apa saja? Ada tahap pengenalan, ada tahap kontekstualisasi, ada tahap aksi, ada refleksi dan aksi. Ini paling umum. Nah, jadi tadi kita sepakat nih 160 JP. 1
160 JP itu mulai dari akad kegiatan 1, aktivitas 1 sampai akad kegiatan 17, Bu. Totalnya 160 JP. Kita mulai tahap pengenalan. Provokasi isu permasalahan, Ibu boleh ganti. Isu. Apa? Mengenalkan pemahaman pemberian konsep lingkungan hidup. Maaf, lingkungan bersih dan sehat. Mau berapa JP? 40 isu. 40. Berarti dulu mau apa itu? Materi terkait lingkungan bersih dan sehat. Sekarang siapa yang memberikan itu? Siapapun guru yang masuk di kelas yang beragam tadi A sampai berapa kelas di sini misalnya? Misalnya kini ada 4 kelas, 7A sampai 7D. Kan punya jarak GP masing-masing. Apakah yang si guru pembuat modul yang 5 tadi boleh masuk? Boleh. Dia pada mau jawab, dia yang nyiapin modul. Nah, pertanyaan sekarang, saya masuk kelas A, Ibu kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Kita berlima ini masuk serentak di jam pertama untuk menyampaikan materi lingkungan hidup bersih. Materinya sama, Bu, sumbernya sama, tagihannya sama. Siapa yang nyiapin? Yang 5 orang tadi. Makanya beda, Pak. Kan ada apa lagi? Walaupun saya guru agama, Ibu guru IPA, guru IPS, tak ada masalah. Yang kita ajarkan itu bukan mapel kita, tapi tema ini tadi. Nah, yang 5 orang tadi dia nyiapin semua bahan-bahannya. Ibu, Bapak yang masuk ke kelas 5, yang masuk awal ini materinya ya, ini lembaga kerjanya ya, siapin semua. Selesai, Bu, masuk lagi. Ini berapa JP? 4 JP. Nah, sekarang kita cek pelaksanaan proyek di sini mau mana? Harian, mingguan atau blok? Kalau harian 1 hari berapa JP? 1 hari maunya. Nah, berarti 4 hari nih. Karena tadi 4 JP kan? Karena masalahnya kalau di sekolah kami kan pondok nih, Pak. Betul. Nah, kalau kami jamnya itu kan satu mata itu kan nggak sesuai dengan yang namanya, Pak. Itu nggak sesuai. Betul. Nah, sekarang Ibu mau yang saya kasih saran blok saja. Blok saja. Nah, mau berapa JP dalam satu blok itu? Misalnya 1 hari berapa efektivitas? Ibu keluarkan dulu yang mata pelajaran pondoknya, keluarkan dulu. 1 hari itu berapa JP? Di pondok itu semua 11 jam, Pak. 11 jam? Ini separuh. Dari pagi sampai sore? Oke, 11 JP 1 hari. Nah. Nah, berapa hari kita sini? Taruhlah 6 jam kita untuk. Bukan, Mbak. 1 hari ini begini. Yang namanya blok itu di minggu keempat akhir bulan, dari Senin sampai Sabtu itu proyek semua, Bu. Tidak ada intrakurikuler. Ini namanya blok. Yang namanya harian, 1 hari sisihkan sekian JP untuk proyek. Yang namanya mingguan, dalam seminggu itu minimal ada sekian JP untuk proyek, terserahlah harinya apa. Yang hari Sabtu, mingguan misalnya. Oke, sekarang setiap hari Sabtu berapa JP? 2 kali 4 berapa? 4. Sebulan cuma 8 JP, Bu. Ibu 86 JP. Ya nggak cukup. Bahkan cocoknya blok. Makanya saya bilang kalau blok 1 hari itu kan kita belajar intra tuh. Tinggalkan lu, Kurmat. K13 1 hari itu berapa JP? Belajar intrakurikuler. 11. Senin 11. Selasa? Senin 10, Pak. Senin 10 kan upacara kan? Iya. 10, 11, 11, 11, 33, 43. Sampai Jumat Jumat 9. 9, 43 tambah 9. 52. Satu ada? Tambah 1 2 jam. 54 JP sebulan. 486 JP terkejar. Kita baca. Nah, 10 JP 10 bulan itu 400 JP ya. Di situ dilemanya sih, Pak. Itu dia. Permasalahannya sekarang kurikulum harus ngatur. Nah, siapa yang masuk? Yang masuk itu tadi berdasarkan acuan tadi, Bu, berapa JP masing-masing tagihan Ibu tadi. Itu kan 1 JP per minggu. Kalau di blok berarti Ibu punya jatah 4 JP sebulan. Bu wajib masuk tuh 4 JP. 4 JP itu bukan seluruh kelas, Bu. Masing-masing kelas tuh. Seperti sama seperti intrakurikuler. 2 JP itu kan bukan untuk 1 kelas kan? Ibu 4 JP intrakurikuler kan bukan untuk kelas A, tapi untuk semua kelas kan? Cuma saya tidak tahu nih di kemana data dapodiknya. Bu pakai dapodik emis lah. Kami emis. Emis? Di emis itu ada nggak slot untuk JP project sama JP intra? Nanti nggak tahu deh. Nanti kalau di dinas itu tidak ada.
Sehingga hitungannya hitungan akhir, Bu. Tadi Ibu berapa totalnya di gabung antara Intra dan Co? 180 gitu ya. 180 itu lah yang dimasukkan ke Intra karena swot project tidak ada yang dapetin. Untuk koordinator itu dapat bonus 2 JP per project. Koordinator project. Nah, masalah sekarang di Kemenak bagaimana aturannya? Kalau di dinas itu tidak 5 orang. Karena tadi projectnya itu misalnya karena gini, di aturan di dinas itu satu koordinator itu menghandle 3 kelas. Ibu ya. Nah, berapa kelas kita? Misal 9 berarti cukup 3 koordinator. 3 koordinator itulah yang dapat bonus 2 JP. Dalam 1 kali project berikutnya ganti lagi nih koordinatornya, dapat lagi dia. Itulah bonusnya, Bu. Nah, cuma begini solusinya, kita kan kolektif kolegial. Dia masalah kalau kita kan tidak Bapak tidak di negeri ya, berarti kan tidak ada gangguan syarat sertifikasi. Kalau di dinas itu di negeri sertifikasi menjadi agak mati, sehingga bagi guru-guru yang rasanya kurang sertifikasinya, kalau ada prioritaskan dia untuk kalau seandainya cukup aman, tapi kalau nggak cukup dia jadi koordinator. Tapi begini pula, ketika ibu bapak itu dijadikan koordinator untuk mencukupi sertifikasi, bukan berarti dia meleha-leha, Bu. Tanggung jawab besar di dia. Dia modal. Dia boleh ajak kawan-kawannya nanti yang muda-muda dibantu ya Bapak, Ibu silakan. Nama kita kolektif kolegial. Begitu, Bu. Laksanaannya. Oke, sampai situ sudah. Ada yang bertanyakan lagi? Langsung penilaian. Oke, Bu ya. Ini makasih ya. Ditarik ya Pak, biar sini kita ini yang ya dulu Pak. Itu belum semua Pak. Apa dipegang itu? Nah, tak ada rumah. Ada nih yang alirannya Apa? Akunnya? ya. Yalah, aku lah. Oke, Bapak Ibu bisa? Paham. Oke, nah. Tema project. Aku baru kadang. Masihnya tempat. Tadi kecek. Kak sini suka yang kadang. Kecek susah sekali. Aku ingin atau aku butuh ya. Kalau aku butuh ya. Tidak maksimal. Udah nampak tadi. Ini bukan. Oke. Buka. Mari kita lihat. Nah. Oke ya. Ini tadi. Dia di buku Pak. Ini sebenarnya kegiatannya, aktivitasnya itu, Bu. Nah, totalnya itu nanti dapat masing-masing kegiatan ini itu sudah ada alat ukur yang bagian yang mau apa saja yang mau dilakukan. Nah, sekarang dari judul aku ingin aku butuh ya dimensi apa yang mau dipilih. Dari 6 tadi, Bu. Dimensi mana? Ternyata yang dipilih oleh dia bernalar kritis, kreatif, itu ya 2 saja.
tidak mesti semua. Dari dimensi yang dipilih, dia lihat subelemen bernalar kritis sudah tersedia di pedomannya, Bu. Tak usah repot-repot lagi. Sudah ada targetnya. Tinggal dicantumkan bernalar kritis ini mau diukur di aktivitas yang mana? 2, 3, 4, 9. Ini dia. 2, 3, 4. Pada aktivitas inilah nanti akan ada penilaian bernilai bernalar kritis. Kreatif. Ini supelemennya, Bu, dipilihnya cuma 2. Ini targetnya. Ini muncul aktivitasnya. Nah, sekarang mengajukan pertanyaan karena supelemen turunan bernalar kritis ini targetnya. Inilah acuan penilaiannya, Bu. Ketika anak baru sampai mengajukan pertanyaan saya acak, berarti anak tersebut baru mulai berkembang. Tapi kalau sudah sampai memerlukan analisis lebih mendalam, berarti dia sangat Mendalam berkembang. Ini semua sudah tersedia di panduan, cuma di PPRA Anda lengkap, Bu. Hanya ada 3 cuma. 7 lagi belum ada. Saya ketemu saya. Nah, kita buat sendiri, Bu, boleh. Boleh, kita buat. Nah, tapi kalau di P5 itu sudah ada semua tersedia di panduan. Nah, ini, Bu, sudah ada acuannya. Oke. Sekarang, ini acuan tadi saya bilang tadi, Bu, mengajukan pertanyaan, ini sudah tersedia, ini 3 kopi ya. Ini dikeluarkan oleh pemerintah. Tak perlu repot-repot. Ada nanti panduannya selanjutnya. Sekarang relevansi proyek ini clear. Nah, sekarang barulah kita mulai mengimplementasikan 17 aktivitas tersebut. Aktivitas pertama, provokasi isu permasalahan. 4 JP ini persiapan guru di pelaksanaan tips untuk guru. Ini contoh ceritanya, disiapkan oleh pembuat modul. Siapapun guru yang masuk, inilah acuannya. Nah, aktivitas kedua, sampai aktivitas ke-17 disiapin ya. Selesai semua. Makanya tak salah dia dapat bonus 2 JP. Repot kerjanya. Ah, ini awak dapat bonus 2 JP, tapi yang membuat orang, malah orang. Tak berapa kasih gorengan. Asal saya. Bu, sampai 17. Nah, selesai ke-17 tadi kan sudah ada indikator. Ini dia bernalar kritis, kompetensi yang 4 tadi. Itu nilai anak tuh 1, 2, 3, 4 aktivitas. Sorry, munculnya di aktivitas 1, 2, 3, 4, 9. Yang nomor 2 1 ini. Apa nilainya? Nah, ini nilai anak. SP anak pertama, SP. Sangat berkembang sesuai harapan. Penilaian itu berdasarkan dari beberapa mata tadi itu, Pak. Tadi itu, Pak. Tidak ngapel lagi, Bu. Tidak ada ngapel lagi. Ya, yang dinilai itu adalah subelemen. Ya, dari dimensi yang dipilih. Oleh sebab itu, tema ditunjuk itu sebenarnya untuk kebutuhan kita. Aktivitas anak, apa yang kira-kira cocok, apa yang terjadi. Dari aktivitas project, dari tema project yang dipilih, dimensi apa yang mau kita kuatkan di situ. Gotong royongnya kurang nih, Pak, masukkan loh dimensi bergotong royong. Dimensi bergotong royong itu ada namanya elemen, ada supelemen. Supelemen itulah yang menjadi sasaran akhir. Ditambah dengan nanti 10 PPRA tadi. Sampai itu ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Maksimal elemennya berapa, Pak? 2 boleh, 3 boleh. Apa elemen? Elemen itu tidak ada batasan, Bu, minimal 1. Saya tunjukkan yang di punya pemerintah, punya dinas ya. Biru. Lalu Tak jelas gitu ya. paham. Kalau itu Jadi gini ya. Oke. semua, Pak. Lalu tentuan bahasa. Bu, nih Bu, dimensi elemen suplemen, profil pelajar Pancasila semua dari sini Bu, tinggal pilih dulu aja. Inilah indikatornya, ada semua sini. Contoh, nih pada dimensi beriman, Ibu ya. Elemennya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. 5 elemen, masing-masing elemen punya suplemen. Ini dia. Akhlak beragama, ini suplemennya, ini indikatornya. Nah, ini sampai bawah semua ada. Nah, untuk yang PPRA tadi, saya kembali ke sini. Silakan nanti Ibu cari. Saya sudah bedah Mana le? semua sumber
Oke, kalau saya memang belum lengkap, saya mau dimakan. Tapi nanti kalau ibu ketemu, boleh bantuin saya. Saya nggak sekali nggak ketemu saya. Silakan Pak. Ropi. Nih Pak, Bu, hanya ada ini sejujurnya yang saya dapat cuma nilai PPRA berkeadapan taaduk subnilai indikator ini ya fase PAUD sampai fase E. Ini yang saya dapat Pak Bu. 2 pula cuma, berarti 8 lagi tak jumpa. Nah, kalau yang P5 yang 6 dimensi lengkap semuanya, ada modulnya. Ini nih yang tak adanya. Nah, ini kan saya suruh tanya sama guru SMA itu ketika ada narasumber dari Kementerian Agama dari pusat tuh, kena marah dulu. Baca buku itu dari buka, saya dah buka satu persatu, ada perhalaman, ini bukan ada Bu, tidak ada Pak dibuka, marah, Pak kena marah saya Pak galar katanya lagi. Maksud saya, Bapak Ibu ketika ada pelatihan nanti ditanyakan mana dia. Saya hanya dapat sumber itu ya yang tadi. Ini KMA 347. Ini satu sumber yang saya ketahui dari Kemenang. Yang kedua, ini mana dia? Panduan IKM. Ini satu. Yang kedua, khusus yang pembelajaran asesmen. Yang ketiga untuk IKM. Ini. Yang keempat ada P5. PPRA. Ini. Betul ini Bu? Sumber kita bersama? Yang Bapak Ibu dapatkan ini? Betul? Betul Pak, Bu? Ini yang panduan pembayaran asesmen 2022. Ini yang panduan kurikulum mereka 2022. Ini yang profil pelajar dan PPRA 2022. Betul? Nah, saya sudah berdapat. Tak ada sih. Nah, tapi kalau ada sumber lain Bapak Ibu punya, mohon bagi ke saya. Dana yang tadi saya kendalanya cuma di situ. Nah, ketemu saya. Rincian. Tapi itu Pak, apakah ini menjadi kendala utama? Tidak. Kenapa? Karena kita boleh membuat sendiri. Rincian ini boleh. Silakan. Tidak ada masalah. Ada pertanyaan Bu? Ini Pak, masalah blok tadi. Ya. Itu kan kalau seandainya kita memilih untuk proyek yang blok, itu kan 1 minggu itu full kegiatannya itu untuk yang proyek kita. Jadi kan tadi kan penggabungan dari beberapa mata pelajaran, misalnya 5 tadi Pak. Berarti setiap Bukan penggabungan mata pelajaran. misalnya ada 5 yang dipilih gitu untuk proyek ya Pak. Jadi di dalam kelas itu apakah semua mata pelajaran yang lain itu setelah modul kita buat nih Pak, ada satu modulnya dan kita mau action lagi kan Pak, apakah semua mata pelajaran yang semua guru lah yang ada di Kemenak yang maksudnya ada rapor Kemenaknya itu serta dalam itu atau hanya 5 yang dipakai tadi? 5 orang tadi dipilih karena modul yang mau kita buat berkaitan erat dengan keilmuan mereka. Oke? Ya. Jika temanya kewirausahaan, IPA tidak pakai Bu, tergantung wirausahaanya Pak. Ya. Yang paling dominan ekonomi itu IPS. Ya Bu ya. Oke, berarti guru IPA nggak pakai nih pembuat modul, berarti guru IPS. Tugas yang guru mapel tadi, guru-guru mapel yang terlibat tadi hanya membuat modul. Membuat modul. Ya. Modul dah jadi ketika dia ngajar di kelas Juni, dia juga membuat modul, dia juga punya jatah berdasarkan JP-nya. Ibu membuat modul tadi. Ibu, ya misalnya, Ibu ternyata ada JP 1 JP, Ibu tidak masuk. Tidak masuk Ibu. Seluruh mata pelajaran kecuali mulok BK itu tidak ada kewajiban berdasarkan aturan ya Bu ya. Tidak ada keharusan. Boleh dilibatkan, boleh membuat modul silakan. Boleh terlibat masuk silakan. Tapi yang menjadi kewajiban itu adalah guru-guru yang selain BK dan mulak. Berarti penyampaiannya kan semua guru mata pelajaran sebanyak Semua guru mata pelajaran. Cuma teknisnya
sekarang kan tadi kita mengolah sampah. Guru agama tak paham macam mana pula olah sampah nih. Kan begitu. Modulnya sudah ada kok Pak, panduannya ada ini yang lakukan, tidak pede dia. Kalau langsung ditanya anak nih, apa itu nanti ilmuwan bersifat? Guru agama bisa jawab contoh gitu ya. Si pembuat modul salah seorang boleh masuk Bu, dampingi, tapi jangan ngajarkan. Yang ngajarkan adalah tetap guru. Kenapa? Dia punya jatah keharusan satu. Tapi ada juga ikan cincin-cincin kita jadi Bu. Runding-runding awak-awak ini. Pembuat modul tadi, Ibu pembuat modul. Kita anggaplah di sini punya 9 kelas. Yang pembuat modul 3 orang. Ya mampal nih 3 orang kita nih. 3 orang. Kelas A, B, C itu saya handle. D, E, F Ibu yang handle. G, H, I Ibu yang sebelah handle. Kita 3 yang godokkan modul. Nah, saya modul. Sekarang untuk kelas A, B, C dengan Pak Riki, berapa mapel yang ingin terlibat di situ guru-gurunya? Misalnya ada 5 guru ikut saya. Nanti dia nggak masuk dia kelas yang lain. Itu sah-sah saja teknis. Nah, Pak, kenyataannya yang 5 guru ikut saya tadi, nggak ngajar deh, Bu. Duduk-duduknya belakang Bu, saya juga ngajar. Silakan Bu, asalkan saya kelas. Tidak ada masalah. Cincin-cincin ya Bu, nggak ada apa sulit. Tapi kalau bicara idealnya, berganti-ganti lah kami masuk sesuai dengan tagihan JP-nya, karena masing-masing mapel JP-nya tidak sama Bu. Ada yang 1 JP per minggu, ada yang setengah JP. Yang setengah JP inilah yang untuk nanti nih. Nah, berapa pula sama Bu? Dengan 1 JP ini duduk-duduk dalam tuh. Begitu. Pak, adik-adiknya. Nah, selfie kita dulu. Ada lagi Bu Pak. Tanya lah Pak. Nah, untuk masalah modul ini boleh saja tidak ada acuan baku Bu. Yang penting komponennya yang ini lah. Silakan mekanismenya seperti apa. Nah, jadi ini dia Bu. Modul project itu berisi dimensi elemen subelemen tambah PPRA. Nilai-nilai PPRA. Ini yang mau diisi. Aktivitasnya sesuaikanlah dengan dimensi dan PPRA tadi yang dipilih. Dimensinya apa, PPRA-nya apa, sesuaikan aktivitasnya. Setelah sesuai aktivitasnya, ukur dia dengan menggunakan boleh tes, boleh non tes, tapi dominan itu non tes Bu. Non tes, lembar observasi itu non tes, daftar cek itu non tes, portofolio itu non tes. Nah, ini alur tadi pengenalan, kontekstualisasi, aksi, efek ini yang paling dominan Bu, yang paling banyak nih, yang paling sedikit nih. Nah, ini yang dilakukan. 160 JP tadi untuk SMA, akhirnya habis nih semua nih. Kalau SMP tak sama jumlahnya, SMA kelas 11-12 pun tak sama jumlahnya. Ini contohnya 57 JP, mulai dari 1 sampai 17, totalnya 57 JP. Tadi provokasi ya, dia membuat perkenalan, perubahan iklim dan masalah sampah, isu awal kunjungan ke TPA. Di sini boleh lah 4-4-4, 4-4-2, tapi di pas kunjungan ke TPA habis 10 JP. Ketika di 10 JP ini, walaupun 1 hari Bu, tapi habis 10 JP dia kunjungan ke situ. Siapa yang bertanggung jawab? Kebetulan pas mapel apa, guru mapel apa yang terlibat pada aktivitas yang keempat, silakan dia mengendal. Yang lain tidak perlu. Nah, koordinator mengumpulkan tagihan-tagihan semua. Sampai Bu, selesai 17, totalnya 57 JP. Ya, boleh harian, mingguan, bulanan, semesteran. Yang namanya ini harian setiap hari Jumat, mingguan lah. Kemudian yang harian Senin, ada Rabu, ada Jumat boleh. Ini yang blok saya bilang tadi Bu. Bisa seminggu. Bisa Bapak kasih contoh untuk yang semesteran Pak? Tadi kan ada harian, mingguan, bulanan. Kalau semesteran untuk proyek itu kayak mana Pak? Berarti ada satu bulan isinya proyek studi. Tidak lama Bu, enak Bu. Bapak Ibu perlu saya tekankan, proyek yang dilakukan tidak boleh dibawa pulang. Di sekolah, karena kita memonitor anak, aktivitas anak, bukan produknya. Anak nggak semua sekarang kita banyak sawit di sini. Bagaimana mengolah lidi sawit menjadi kerajinan tangan, piring, mangkok dan segala macam. Balik bawa pulang. Bu, bawa pulang. Pertanyaan sekarang, siapa yang buat ini? Ibu bapaknya. Jangan lupa dibeli pula sama di online kan?
Jadi prosesnya, bawa di rumah kerja kan, tengok. Guru yang tadi kan tolak kerjaan nanti nilai. Ya, berarti proses itu udah bisa mulai. Ya Bu, dari aktivitas usaha yang lama dari pengamatan itu ya. Wah, ada kelompok anak tak jadi produknya, tapi prosesnya bagus nilainya Bu. Ada produknya jadi bagus, jadi tapi prosesnya gagal. Nah, makanya banyak orang, inilah produk proyek kami, bunga, yakin dan nak buatkan mak bapak dia buat. Tahu tidak? Ada ini. Berarti melalui proses. Pak, Melalui proses berarti ya. harapannya kan proses lah. Mengolah sampah. Contoh yang paling sering bisa begini ya. Produk wirausaha menjual kerupuk. Saya pergi ke gua di sana, kerupuk Lomang. Ini saya pancing, kerupuk sagu. Macam-macam jenis kerupuk lah. Pergi ke rumah kerupuk nanas. Kan gitu Bu ya. Pertanyaan saya, di mana gorengnya? Di sekolah. Setiap kelas, setiap anak proyeknya sama. Pertanyaan saya, berapa kuali Bu? Siapa? Sekolah menyiapkan sekolah itu macam mana? Iuran anak itu Pak, mohon maaf Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tidak ada temuan. Kan tidak boleh sekolah memungut. Berarti tidak mungkin pula sekolah menyediakan kuali sebanyak-banyak Bu. Selesai proyek itu kuali tidak mana? Berarti dipinjam. Tak bisa Pak, karena anaknya ngekos semua. Dia nginap. Apa istilahnya tuh? Mondok. Tak ada kuali, nah mungkin ya dia pinjam orang tuanya. Berarti tak usah proyek itu Bu. Kompor, kuali, kan makanya disesuaikan. Makanya saya bilang rata orang proyek goreng kerupuk, sudah goreng kerupuk sini. Oke Bu, ya itu ya. Oke, ini contoh-contohnya ada sebuah kan. Nah, kemudian nih, tentukan tujuan merancang asesmen aktivitas atau aktivitas dan asesmen itu jalan. Ini asesmen awal ini sebenarnya kalau kita bicara ideal, formatif awal atau diagnosis itu penting. Kenapa? Nanti untuk memastikan aktivitasnya cocok apa enggak dengan kebutuhan kondisi siswa. Pas pembagian kelompok juga sangat menentukan. Tapi kalau rasa saya tak sempat ya, kita lewatkan saja, boleh-boleh saja. Tapi sebaiknya idealnya harus ada asesmen diagnostiknya, formatif awal. Bu, asesmen kompetensi berbasis kinerja ini yang diharapkan, bukan tes. Berarti membuat poster, infografis, podcast, lagu, video, dan desain. Ini contoh, terdapat sebuah proyek bertema gaya hidup berkelanjutan dengan sasaran dimensi bernalar kritis. Di otak kita, berarti tes nih. Tes bernalar kritis kan itu ya? Aktivitas proyek membuat reportase mengenai pengolahan sampah. Itu aktivitasnya. Alih-alih tes tertulis. Cocok nggak? Nggak cocok tuh. Cocok ya. Walaupun dia bernalar kritis, tapi aktivitasnya membuat reportase. Berarti bukan tes. Berarti dia bisa observasi, rubrik, daftar cek, instrumen, asesmen lainnya. Karena dia membuat reportase, bukan tes. Produknya ada. Nah, ini Bu, rubrik, checklist, anekdota, grafik perkembangan, instrumen untuk P5 dan PPM. Ini sudah semua ada kemudian silakan untuk tengok. Ini untuk lapor. Laporan nanti saya tidak tahu nih yang di Kemenak apakah PPRK itu bagaimana untuk hitungannya nanti. Tapi yang pasti masih ditambahkan di sini nanti itu. Ini ABB belum berkembang atau mulai berkembang, baru berkembang atau mulai berkembang. Ini sebenarnya sedang berkembang. Kemudian DSA berkembang secara yang sangat berkembang. Mulai berkembang ini sebaliknya. Mulai berkembang atau baru berkembang, ini sedang berkembang. Oke, ini sudah. Jadi, ada yang bertanyakan Bapak Ibu silakan. Kalau nggak langsung bagi tugas silakan. Ya, nak ini. Lembar kerjanya mana dia? Still Yang orang-orang ini. Ini Bu, kan Kak. ini sudah ada lembar kerja. Jadi Ibu bisa dulu nanti per jenjang. Satuan pendidikan untuk sanawiyah dibedakan. Sekarang sanawiyah sudah dibentuk tidak berapa tim proyeknya.
Aliyah, kalau sanawiyah itu saya dan dia minimal 3 sampai 4 proyek enggak salah. Setahun. Pak, Ya, Bu. misalkan ya, kan kita sanawiyah kan 7 tema nih. Nah, di kelas 7 misalkan kita ambil 3 tema. Ya. Nah, itu rapornya itu setelah selesai 3 tema atau satu tema ada rapor? Rapornya sekali setahun. Sekali tahun berarti 3 tema itu Selesai. setelah semester. Iya. Yang bertanggung jawab untuk apa rapor siapa, Pak? Sebaiknya rapor itu kan itu teknis, Bu. Boleh diserahkan kepada guru, boleh si tim project. Artinya, project pertama kan ada koordinator. Rekapan nilai anak ada di koordinator. Koordinator kedua lain lagi, rekapan ada di koordinator. Gabungkan aja, Bu. Gabung 1, 2, 3. Nah, kalau memang yang membuat akhirnya itu adalah sekolah atau memang wali kelas, ya minta saja, Bu, dari koordinator 1, 2, 3. Setahun sekali rapor. Setahun sekali. Rapor projectnya setahun sekali. Ini, Bu, untuk kelas 10 3 sampai 4 proyek, MTS 3 4 proyek sama berarti. Bu boleh pilih mau 3 mau 4 proyek. JP-nya, nah ini dahsyatnya. DP untuk kelas mana ya? 7 sampai 8 360 DP. Yang kelas 9 itu 320 DP. Kelas 10 486 DP. Kelas 10 banyak emang. Banyak. Oh, harga mati JP yang diinstruksikan ini wajib habis dalam setahun. Harga mati. Nah, cuma permasalahan sekarang itu yang saya jumpai. Proyeknya sudah selesai setahun, modulnya tidak pernah jadi, Bu. Dia modul dulu, Bu, sebagai ajuan kan. Mungkin belum paham juga, Pak. Sama, Pak. Ya. Saya dulu sempat punya pengalaman guru sih, Bu, tapi akhirnya saya sadar. Waktu saya ngisi di rumah itu ada satu guru bilang, ya mohon maaf, karena ini memang harus sinergi, ya nggak bisa sendiri. Kata guru, Pak, datang pengawasan Kakak. Kalau saya bilang, kalau proyek itu udah ada program, itu bukan proyek. Saya bilang, panggil pengawasan, jumpai saya. Oke, itu kesalahan saya, karena dia nggak paham. Lepas dari itu saya tak bilang lagi. Kenapa? Kata kasar. Nah, itu perlu saya luruskan. Oh, tak mesti. Kita emang belum pernah mengajarkan apa ini, Pak, proyek kan. Tapi pengalaman di sekolah anak saya, Pak, ya, dia udah ada melaksanakan proyek. Jadi setiap hari Jumat itu pelajarannya proyek. Setiap pulang saya tanya, apa yang kamu laksanakan pada saat hari Jumat? Karena dia nggak pernah belajar, nggak pernah bawa buku, nggak ada, main-main aja. Jadi nggak ada gurunya pun masuk, nggak ada. Jadi ambil aja emang jam tuh jam proyek gitu. Dia emang jam proyek, tapi tidak ada prosesnya itu dia. Makanya bingung juga. Saya kan pengen mengadopsi dia sebenarnya kayak mana gitu kan. Ternyata Kalau nanti bilang sama guru anak itu kalau belum bingung boleh tanya sama adik. berarti nggak tahu dia. Tapi begini Bapak Ibu, sekali lagi saya nggak bisa intervensi. Saya narasumber diminta oleh kawan-kawan Erlangga, background saya dalam dosen, saya juga fasilitator. Saya tidak bisa intervensi. Itu kebijakan dinas dan kemenang. Kalau dinas dan kemenangnya apa? Khususnya pengawas ya, karena pengawas ya yang dia bisa membantu untuk apa namanya menegaskan ini salah dulu. Kan? Nah, sama seperti ini ya, kita sama-sama diskusi. Bapak Ibu, waktu di K13 ada dokumen 1, dokumen 2. Ya, pertanyaan saya. RPP yang Bapak Ibu perangkat yang Bapak Ibu buat dikumpulkan di awal tahun pada tahun. Akhir tahun. Awal Pak Dir, pertanyaan. Awal, Pak. Awal ya. Contohnya aja. Di awal ya. Bu, Ibu ditunjuk sama Pak Kepsek perangkat pelatihan STEM. Pulang-pulang RPP bukan tidak? Enggak, itu. Ideal. Ibu. Prakteknya COVID. Kenapa nanti? Karena Ibu ajuan Ibu untuk ajar adalah perangkat kan RPP model ajar. Nah sekarang Ibu ganti nih yang diperiksa yang tidak. Harusnya di awal itu. Kenapa? Dia akan berganti terus. Saya belajar harus ini ada yang menarik nih RPP-nya. Karena saya Ibu guru berprestasi, ngajarnya hebat. Saya bisa niru Ibu dari mana? Harapannya saya langsung duduk di kelas, tengok Ibu ngajar kan? Ada juga guru tuh Bu, guru-guru di planet Mars itu masuk ke kelas, itu dikunci dari dalam. Kenapa tak boleh ditengok? Kalau ditengok grogi, mengeretek Bu. Bapak Ibu kan guru-guru muda saja itulah sepuh-sepuh ada. Kenapa
yang dilatih itu terus. Kita mau upgrade ilmunya, bukan masih hukum kita. Nah, jadi ya macam mana saya nak niru Bu? Prosedur nengok tak boleh. Kalau di Jepang ataupun di Bandung sekarang masih ada namanya istilah lesson study. Pernah dengar istilah itu sebelum ini? Lesson study itu kita sama nih, sama-sama guru IPA bertiga. Siapa yang guru modelnya Ibu? Ayo, Ibu buat perangkat, kami yang cek kedua. Oke, masukkan, sudah. Sekarang masuk kita ajar. Ibu yang ajar, kami berdua di belakang. Kami bukan yang Ibu ngajar menyalahkan Ibu, tapi lihat aktivitas segala macam. Nah, nanti setelah Ibu ajar, kita refleksi sama-sama. Berikan masukan. Itu namanya lesson study. Perbaikan. Ya. Nah, makanya sekarang melalui komunitas belajar, Ibu guru pada kan sini kelas 7 atau guru kelas 8, kelas 9, kumpul Bu. Bergiliran kita. Jadi MGMP itu menjadi wadah yang paling besar, yang kecil adalah ombel-ombel, komunitas belajar namanya. Nah, di situ kita sama-sama belajar. Sehingga perangkat Ibu kan berubah terus. Nah, saya hanya bisa melihat, ya perangkat Ibu. Disitulah yang saya tiru. Bapak Ibu, yang ajar. Dulu kan gunakan RPP. Anggaplah ngajar paralel. Kelas A, B, C. Jamnya berbeda. RPP sama? Harusnya? Beda. Ya beda. Sekarang saya menggunakan model TPS, Think Percent. Oh ternyata kurang waktunya. Sebelah masih model itu juga. Pakai pola itu juga. Dipastikan bahwa sebelah waktunya juga kurang. Berarti kan saya ganti nih. Ketika saya ganti, perencanaan ganti tidak? Walaupun pelaksanaannya saya ganti. Tak sempat pergi boleh, tapi nanti di akhir ganti. Cuma tak sempat lagi menggantinya. Akhirnya itu waktu zaman bahasa turun-temurun gitu. Ya semuanya. Di situ dilemanya tuh Pak. Ya. Ini tugasnya istilahnya kan administrasi harus diselesaikan juga. Kemudian di dalam kelas, mulai kelas kita harus juga istilahnya ready, istilahnya think bagus dengan Pak. Ya. Agak susah di sana. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Saya orientasinya bukan kepada time based. Time based itu pembelajaran apa 20. Time based itu waktu yang dikejar. Teriak-teriak akan kurikulum. Wah Bapak dan Ibu, bulan depan kita ujian semester. Kan begitu tuh. Masih pulang ngejar materi. Ya. Yang diharapkan bukan time based, outcome based. Bagi saya dudukkan. Yang ikut pelatihan dengan Pak Riki berapa orang guru yang terlibat? Sekian orang itu output. Berapa guru yang menerapkan setelah saya pulang? Itu outcome. Berapa anak yang dapat dampak dari implementasi tadi? Itu namanya impact. Hari ini yang sering itu hanya output. Karena sertifikat anak-anak sertifikat. Terapkan enggak? Oleh sebab itu ada istilahnya isomorphic mimicry, tampak rancak dari luar tapi dalamnya rapuh. Rancak dari lampu. Kita kan Rancak di lampu. Di luar dipoles, make upnya mantap, cantik. Rancak bana. Dalamnya lah banyak bolong-bolong Pak. Rancak bana. Rancak bana. Itu yang terjadi saat ini. Karena dicitrakan bagus, tapi di dalamnya sebenarnya apa? Lupa. Ada pertanyaan? Makanya saya udah, nah ini udah ada lembar kerja sebenarnya yang bisa Bapak Ibu Pak kalau nggak cukup waktunya. Nah, oke, Bapak.